Hi everyone, Afi here. Jadi baru-barusan ini aku datang ke peluncurannya Rare Beauty di Indonesia. Yes, jadi Rare Beauty by Selena Gomez itu sekarang udah resmi hadir di Indonesia. Tepatnya mereka tuh adanya di Sephora Indonesia. Dan waktu datang ke acaranya itu, aku dikasih satu kotak gede ini. Nih, yang isinya itu adalah produk-produknya Rare Beauty by Selena Gomez yang bisa aku cobain. Hampir semua produknya yang dijual di Sephora Indonesia tuh ada di dalam kotak ini. Dan sekarang aku pengen dandan full face dengan menggunakan ini, produk-produknya Rare Beauty ini, sekalian first impression. Karena aku emang belum pernah pakai sama sekali, kecuali satu produk gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian udah penasaran gimana sih looknya, gimana sih review aku tentang produk-produknya Rare Beauty ini, langsung aja kita mainkan. Nah, mungkin aku nggak usah berlama-lama memperkenalkan apa itu Rare Beauty, karena aku yakin banget kalian pasti semua udah tahu. Ini emang beneran brand ciptaannya Selena Gomez, dan udah di launch-nya udah beberapa tahun, udah jadi brand yang terkenal banget gitu ya, dan beberapa produk-produknya itu tuh bahkan sering banget sold out, saking lakunya. Nah, jadi mereka udah resmi launching di Indonesia, di Sephora. Jadi kita belinya nggak usah just tip lagi kalau kalian tertarik untuk nyobain produk-produknya Rare Beauty ini. Nah, sebelum aku cobain, aku pengen buka dan tunjukin ke kalian isinya. Tuh, ini gede banget boxnya tuh, isinya banyak banget. Jadi semua produk-produk ini tuh aku belum pernah pakai, kecuali Soft Pinch Dewy Liquid Blush yang warna Hope. Karena kayak seminggu atau 2 minggu sebelum aku tahu kalau Rare Beauty itu mau masuk ke Indonesia, aku kebetulan beli blush ini untuk keponakanku. Nah, cuma aku bilang, oke, Mama Fi beliin, tapi Mama Fi boleh pakai juga ya, gitu. Jadi udah aku tes juga gitu, dan aku suka banget. Nah, kebetulan aku dikasihnya itu 2 sih Soft Pinch Blush liquidnya ini tuh, ada warna Hope ini, ada yang warna Encourage gitu. Jadi karena yang Hope aku udah pernah pakai, aku nanti akan pakai yang warna lainnya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Nah, aku tuh emang bare face dari tadi. Aku udah pakai skincare sampai moisturizer aja. Aku nggak pakai sunscreen karena udah rada gelap di luar juga gitu kan. Yang pertama aku mau pakai adalah ini, namanya Always an Optimist 4-in-1 Mist. Jadi katanya sih ini mistnya itu bisa sebagai hydrator, jadi untuk menghidrasi kulit, terus juga primes the skin, sets and refreshes skin gitu ya. Jadi bisa sebagai priming spray, bisa juga sebagai setting spray. Jadi sebelum mulai kita coba semprotin ini dulu ya. Sorry, aku nggak nyangka bahwa ternyata ada wanginya. Wanginya lumayan kenceng sih. Jadi mistnya sendiri kalian bisa lihat lumayan halus gitu ya, walaupun bukan yang super duper fine gitu. Dia ada wanginya lumayan kencang. Terus rasanya kayak pakai face mist pada umumnya, cuma kerasa memang agak lembab ya kulitnya, walaupun nggak sampai tacky tapi lumayan lembab gitu. Next, aku mau pakai primernya. Jadi mereka juga punya primer namanya Always an Optimist Pore Diffusing Primer. Mereka tuh by the way packagingnya tuh pink pastel gini, lucu banget ya. Nah, jadi aku tuh sebenarnya biasanya kalau makeup tuh sekarang udah agak jarang pakai primer sih sejujurnya, karena itu kayak satu step yang agak PR aja kalau menurut aku gitu. Jadi aku biasanya habis pakai sunscreen, udah ngeset gitu ya sunscreennya, aku langsung pakai foundation aja gitu. Nah, ini primernya, jadi dia kayak gel moisturizer tapi sedikit lebih kental gitu. Kalau gel moisturizer kan biasanya kayak watery banget gitu ya, jadi kalau dipakai tuh langsung nyerap gitu. Kalau dia lebih ada weight-nya gitu ya, kayak lebih viscous gitu, lebih thick sedikit, tapi bukan tipe primer yang silikoni gitu, ngerti kan? Feel-nya ya kayak pakai gel moisturizer sih, kayak fresh gitu ya. Dia ada wanginya tapi sedikit kalau yang ini wanginya. Oke, aku ngerasanya kulitku juga kalau dipegang tuh lembab ya habis pakai si primer ini. Tapi whether it diffuses the pores or not, I don't think so, karena menurut aku pores aku masih tetap kelihatan, cuma mungkin nanti efeknya kalau udah pakai complexion produknya. Nah, Rare Beauty itu ada foundation sebenarnya, tapi aku nggak dikasihnya itu adalah Positive Light Tinted Moisturizer SPF 20. Jadi ini tinted moisturizer yang ada SPF-nya. Terus aku dikasih 2 warna ini, warnanya tuh ini 16C sama 26W gitu ya. Kayak gini.
Jadi aku pengen cobain yang 16C dulu sambil lihat masuk apa enggak. Kalau enggak mungkin harus dicampur gitu ya. So we'll see. Lucu banget by the way packagingnya. Ada kayak ridge-nya gitu tengahnya. Aku tuh kebetulan suka nih produk-produk yang kayak tinted gini, tinted moisturizer kah atau tinted sunscreen. Oke. I think it's a bit too light ya nggak sih? Kayak lumayan putih gitu warnanya. Coba kita tes dulu. Tapi setelah diratain sih kayaknya masuk-masuk aja ya. Oke. Jadi buat kalian yang mungkin belum pernah pakai tinted moisturizer, menurut aku tinted moisturizer itu sih secara tekstur in general itu nggak bisa dibilang kayak moisturizer banget gitu ya. Jadi memang tetap lebih cocok disebut sebagai produk complexion sih, karena emang feel-nya tuh lebih berat gitu ya daripada moisturizer biasa, apalagi kan dia ada pigmentnya gitu ya. Bisa lihat kalian, ini emang terang sih warnanya gitu ya. Cuma sebenarnya karena dia pigmentnya tidak terlalu banyak, jadi nggak yang putih banget ya jatuhnya ya. Malah menurut aku sedikit bikin kulit aku jadi lebih kelihatan cerah. Nah terus karena dia juga pigmentnya tidak terlalu banyak, jadi tint aja gitu ya, nggak terlalu tinggi coveragenya. Jadi memang bukan yang nutup banget gitu ya. Kayak merah-merah aku juga masih lumayan kelihatan sih, walaupun udah lebih samar gitu dibandingkan tadi, karena kan kulit aku pasti ada redness-nya. Aku mau coba pakai satu layer lagi, pengen tahu apakah dia buildable apa enggak. Ntar kita lihat ya. Oke, setelah aku pakai 2 layer, dia nggak nambah-nambah banget coveragenya gitu ya. Jadi nggak bisa dibilang kayak buildable banget coveragenya. Mungkin memang lebih nutup sedikit, but overall ya sheer aja gitu. Seperti kalian bisa lihat ya. Jadi kayak redness aku tuh masih kelihatan sedikit. Ada beberapa hyperpigmentation ya, discoloration yang masih kelihatan juga. Tapi memang lebih samar. Terus overall kulitnya tuh lebih even tone gitu. Nah tapi yang aku suka banget juga, dia tuh ternyata finishnya tuh nggak yang matte banget. Jadi masih ada kayak sheen-nya gitu, agak glowy gitu. Jadi kalau misalnya pas kena light gitu ya, pas kena lighting tuh dia kelihatan kayak ada, bukan shimmer ya, tapi lebih ke sheen gitu. Jadi memang bikin complexion kelihatan lebih sehat gitu. Nah tapi kekurangannya nih menurut aku ya, di kulit aku at least gitu ya, si formulanya sendiri itu berasa sedikit kering kalau di kulit aku. Nggak yang kering banget gitu, sampai patchy banget enggak, tapi juga kurang moist gitu, karena kan kulit aku kan kering banget ya. Jadi di beberapa spot gitu dia tuh agak kurang bisa bener-bener diratain gitu loh. Aku nggak tahu apa karena itu primernya atau si ininya, atau kulit aku yang lagi kering banget gitu ya. Cuma aku ngerasanya gitu sih, tapi kita masih ngeliat ya setelah dipakai beberapa jam tampilannya tuh gimana gitu ya, apakah akan tetap kayak gini atau makin lama makin patchy gitu. Nanti aku coba akan ambil close up shotnya biar kalian bisa lihat tampilan dari deket tuh kayak gimana gitu. Cuma menurut aku sih, kalau misalnya kalian tuh tipe yang emang kulitnya udah bagus gitu ya, nggak terlalu banyak discoloration, nggak terlalu banyak redness, terus memang nggak suka pakai complexion produk yang tinggi coveragenya gitu, yang heavy gitu, ini bisa dijadiin alternatif sih gitu ya. Cuma mesti diingat kalau ini SPF-nya cuma 20 dan nggak tahu apakah ada UVA protectionnya apa enggak, karena nggak ada tulisannya. Jadi tetap harus pakai sunscreen dulu ya sebelumnya. Oke, sekarang kita akan pakai ini, next, namanya Warm Wishes Effortless Bronzer Stick. Jujur aku excited nerima ini karena aku tuh sebenarnya juga bukan tipe yang pakai bronzer gitu ya, bronzer ataupun contouring produk. Kalau kalian lihat, misalnya aku bikin get ready atau apapun itu, aku nyaris nggak pernah gitu ya pakai contouring produk ataupun juga bronzer, karena again itu tuh kayak aduh nambah-nambahin step, padahal efeknya juga nggak yang gimana-gimana banget, karena aku juga kurang jago makainya sih sebenarnya. Nah tapi nggak tahu kenapa akhir-akhir ini tuh aku jadi kayak pengen bermain-main dengan bronzer stick terutama sih gitu. Dan kebetulan banget dikasih ini, dan dia tuh punya banyak warnanya. Dan kebetulan banget juga aku emang ngincernya yang Happy Soul ini warnanya namanya Happy Soul, karena ini yang lumayan terang warnanya dan kayaknya lebih cocok buat skin tone aku gitu. Tapi tenang aja kalau kalian lebih deep gitu ya skin tone-nya, dia banyak banget warnanya yang lebih deep gitu. Oke, doakan teman-teman karena Mama Afi jarang banget pakai bronzer stick. Semoga nggak berantakan hasilnya. Kayaknya sih kira-kira di sinilah gitu ya. Dia pigmented banget loh. Pigmented terus kayak balmy, silky gitu. Udah gitu biasanya tuh di sini kan. Bener nggak? Help!
Terus sama di sini deh, biar rahangnya lebih terdefinisi. Hidung. Oke. Oh, aku ambil brush dulu untuk blend. Sebenarnya sih pakai tinted moisturizer terus udah gitu contouring tuh agak lebay gitu nggak? I don't know. Ternyata dia gampang banget di blendnya, sumpah. Again ya, aku tuh bukan pemakai contouring ataupun juga bronzer stick, jadi aku nggak terlalu punya banyak referensi, tapi menurut aku ini tuh kayak gitu aja tuh langsung ke blend gitu. So I don't know apakah ini tuh ke blendnya tetap masih kelihatan atau aku kebanyakan ngeblendnya. Cuma menurut aku sih jatuhnya tuh jadi natural ya. Oke, sekarang bagian hidung. Oke, seperti aku bilang tadi, the fact that I'm only using tinted moisturizer yang sangat sheer coveragenya, tapi terus aku tambahin bronzer, itu agak aneh sih. Kayak pakai bronzer stick di bare face gitu, ngerti nggak? Oke, bagian yang ini kayaknya sih masih oke. Yang ini agak hilang ya, jadi kayaknya aku mau tambahin lagi. Maafkan ya, amatiran soalnya. Kita tambahin lagi. Terus dia tuh kayak dicolek dikit aja tuh langsung keluar gitu loh warnanya, jadi harus hati-hati kalau enggak bisa kebanyakan gitu ininya makanya. Paling enggak kelihatan ada membentuk shadow gitu ya, seperti tujuannya. Ya kan tujuannya kan kayak membuat shadow dan contour gitu. I did it. Aku bilang sih sebenarnya again kalau tampilannya tidak sesuai dengan ekspektasi, itu bukan karena produknya jelek, tapi karena base-nya itu kurang tepat gitu. Jadi menurut aku kalau nanti aku pengen cobain di atas foundation gitu ya, foundation yang emang bener-bener ada coveragenya gitu, kayaknya sih hasilnya akan jauh lebih bagus sih gitu. Ini I don't know if you can see, but for me I can see some definition, some contouring action gitu di pipi, di hidung nggak begitu kelihatan, sama di dagu, sama di sini. Ya, oke, done. Oke, jadi tadi aku ngaca dari deket dan ambil video pakai handphone gitu, jadi kelihatan lebih deket dan aku terganggu banget dengan the fact bahwa merah-merah di kulit aku tuh nggak benar-benar ketutupan. Terus ditambahin bronzer, hasilnya tuh jadi nggak bagus gitu loh. Karena ya kan biasanya kalau misalnya mau pakai warna-warna di kulit kita kan kita harus bikin kanvasnya rata dulu gitu ya. Complexion itu harus rata dulu baru kita pakein contouring lah, highlighter atau apapun itu gitu. Jadi ini aku tambahin lagi tinted moisturizer-nya dengan harapan redness aku bisa tambah ketutup lagi, hopefully. But I don't think I will add the bronzer. Udahlah, biarkan saja. Terutama yang di hidung ini nggak usah. Kalau di sini kan ya masih kelihatan lah dikit-dikit gitu. Oke, sekarang next kita cobain blushnya. Ya, jadi udah aku tambahin ya tinted moisturizer-nya dan lumayan sih gitu ya. Lumayan ketutupan si merah-merahnya. Nah, sekarang kita pakai blush. Seperti aku bilang, aku udah cobain si Soft Pinch Dewy blush ini. Yang aku cobain tuh yang warna Hope. Warna Hope tuh kayak pale pink gitu. Kalau yang ini namanya Encourage. Dan ini tuh kayaknya warnanya kayak lebih mauve gitu ya, kayaknya sih. Sebenarnya nggak terlalu beda jauh, I think, sama si Hope. Paling nggak kelihatan dari luar. Wait, tuh, oke. Dari luar tidak kelihatan terlalu jauh bedanya. Oh no, muncrat. Ya Allah, muncrat di mejanya Mama Afi guys. Bentar ya, kita lap-lap dulu. Untung mejanya meja murah, beli di Shopee. Ya, jadi kelihatannya sih warnanya tuh dia kayak lebih mauve, agak ungu dikit gitu ya, dibandingkan Hope, yang Hope itu lebih pale pink, agak sedikit lebih warm gitu. Jadi kalau ini tuh agak ada ungunya dikit gitu. Aku mau blend pakai tangan aja, karena aku takutnya kalau misalnya pakai brush itu tuh dia geser-geser si tinted moisturizer-nya. Dia tuh emang menurut aku si teksturnya, formulanya tuh encer banget gitu. Jadi dia emang bikin blushnya itu sheer dan natural gitu ya. Dibilang sheer banget enggak sih, itu kalian bisa lihat warnanya keluar sih, cuma natural memang. Cantik ini warnanya, I love. Dan pakainya tuh sedikit, tadi kalian bisa lihat aku pakai bener-bener setitik aja gitu, karena warnanya keluar gitu. Jadi lumayan pigmented lah. As I said, this is more mauve.
warnanya sedikit lebih deep dibandingkan yang Hope. Yang Hope tuh lebih pink, malu-malu, manis gitu. Kalau yang ini lebih agak sedikit lebih, ya itu lebih deep gitu ya. Cantik deh. Ini kayaknya buat yang skin tone-nya lebih deep juga bagus deh pasti. Dan dia gampang banget di blend-nya karena dia cair gitu. Jadi dia nggak cepat kesat gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian kayak ada yang kurang rata dikit, tinggal di blend-blend aja pakai jari gitu, dia akan ke blend. Nah, karena dia nggak ada eyeshadow, jadi aku mau pakai si blushnya ini sebagai eyeshadow juga. Nyambung ya antara mata sama pipinya. Ini dijadiin eyeshadow juga bagus. Jadi kalau misalnya mau makeup cepet, natural gitu, I think satu produk ini bisa banget sih dipakai buat pipi sama dipakai buat eyeshadow. Kenapa dia susah banget ya dikeluarin dari si tempatnya? Tuh, sekarang muncrat ke baju. Kayaknya wand-nya tuh agak terlalu besar gitu. Sumpah, cantik banget. Ternyata dipakein sebagai eyeshadow. Bagus banget, aku suka banget. Warnanya tuh kan kadang-kadang ada warna blush yang kalau misalnya dipakai di mata agak terlalu terang ya. Kalau ini tuh it's deep enough to be worn as an eyeshadow. Jadi masih bagus gitu loh karena warnanya tuh natural tapi tetap kayak ada depth-nya gitu. Suka banget, asli. Bagus, seneng deh. Oke, jadi kalian udah bisa lihat lah ya. Ini selain sebagai blush yang of course bagus banget, bisa dijadiin eyeshadow juga. Nah, next kita mau pakai Positive Light Liquid Luminizer. Sebenarnya sih kalau menurut aku ini tuh yang tadi aku bilang ya, si tinted moisturizer itu udah cukup glowy gitu ya. I wouldn't use liquid luminizer lagi karena ini udah cukup glowy, tapi ya kalau nggak kan kita nggak tahu ya, jadi harus dicobain juga. Ini botolnya lucu banget asli. Oh, ini by the way dia ada beberapa warna juga. Yang ini namanya adalah Mesmerize. Nah, dia tuh ada versi liquidnya dan ada powdernya juga. Nanti powdernya akan kita pakai. Dia wand-nya sama kayak punyanya si blushnya itu. Jadi kayak doe foot gitu. Aku nggak mau langsung pakai ke tangan supaya lebih, maksudnya nggak mau langsung ke muka supaya lebih higienis. Jadi di tangan dulu, baru di tap-tap. Wow, ini kayaknya tipe yang lumayan. Wow. Jadi dia warnanya apa ya? Kayak bisa lihat nggak sih kalian? Warnanya tuh warna ada kayak champagne goldnya gitu loh. Yeah, I think this would be called champagne. Jadi pearly gitu, tapi bukan yang putih banget, ada sedikit goldnya, tapi juga bukan yang gold yang kuning gitu ya. So I think pink champagne. Ih, bagus banget. Wow, this is so good. Dan again, gampang banget di blendnya ya. Dan walaupun kayak pas aku totolin ke tangan tuh kayaknya kayak blinding banget gitu, tapi kalau udah di kulit enggak sih, tetap natural sih jatuhnya. Bisa lihat nggak sih kalian? Coba kita pakai dikit di hidung ya. Sama mungkin di mata juga, boleh kali. Boleh dong. Apa sih ngomong sendiri? Oh, oke. Kalau dipakai di hidung, dia agak menghapus si tinted moisturizer-nya. Dikit sih. Taruh ini. Jadi biar banyak shimmer-shimmernya. Cantik banget. I love this. Bagus sih Positive Light Luminizer ini. Oke, karena berikutnya kita mau pakai powder product, nggak mungkin aku nggak nge-set muka karena kan dari tadi semua liquid krim tuh gitu ya. It's gonna be very messy if I don't set it with any powder at all. Jadi tadi aku udah nge-set muka aku pakai loose powder tapi sedikit-sedikit aja gitu ya. Karena aku nggak sejago itu. Kalau misalnya pakai powder product di atas kulit yang belum di set bedak sama sekali, I think it's gonna be very messy kalau aku yang pakai ya. Mungkin kalau yang jago bisa gitu ya. Jadi untuk sekarang kita pakai loose, walaupun loose powdernya bukan dari Rare Beauty, tapi hanya supaya berantakan hasilnya gitu. Nah, aku mau pakai Positive Light Silky Touch Highlighter. Si imut gemes gendut-gendut pink ini adalah powder highlighternya. Jadi kalau yang tadi adalah si luminizer, kalau si luminizernya ini adalah liquid highlighter gitu ya. Kalau ini adalah si powder highlighternya.
Tuh, dalamnya begini. Ini juga sama, warnanya itu adalah mesmerize juga. Jadi nyambung sama versi liquidnya. Jadi sebenarnya kalau yang ini tuh aku udah colek-colek sih di Sephora waktu acaranya. Dan ini tuh adalah produk favoritnya Tasya Farasha. Jadi Tasya bilang sama aku sama Gianda kalau ini tuh bagus banget. Tapi dia bilang katanya makanya sedikit aja karena blinding banget gitu. Jadi aku mau tunjukin ke kalian nih, ambil sedikit ya. Tuh, keluar warnanya dan memang gitu. Apa sih? Kayak mencerang banget gitu. Jadi kita pakai sedikit-sedikit aja. Warnanya itu ya, pink champagne gitu. Wow. Udah sedikit aja. Cakep banget warnanya. Apa sih highlighternya ini? Tuh. Gila, ini magic sih. Tuh. Ini dikit banget loh, aku sumpah benar-benar cuma kayak nih tunjukin ya, cuma kayak di swipe dikit banget gitu, tapi you see? Okay, again I'm not like an expert in this, tapi justru kalau menurut aku karena dia gampang keluar gitu ya si shimmernya, jadi beginner friendly gitu. Walaupun ya asal jangan, jadi harus light handed gitu ya, jangan heavy handed biar hasilnya nggak terlalu lebay. Tapi ini walaupun dia blinding, tapi bukan yang kalau kata Gianda bukan Tin Man gitu ya, jadi nggak yang bikin sakit mata, tetap natural, hasilnya tuh glownya tuh tetap natural. Oke, next kita mau pakai apa dulu ya, alis kali ya. Perasaan tadi aku lihat ada alis deh. Oh ini nih, Perfect Strokes no, that's mascara. Ternyata benar memang gak ada produk alisnya, jadi aku udah isi alis pakai produk lain, no worries. Berarti sekarang kita pakai Perfect Strokes Matte Liquid Liner in Black. Oke, ini aku sama sekali belum pernah coba, belum pernah swatch, belum pernah baca reviewnya, belum pernah lihat orang make. Jadi bener-bener first impression seada-adanya. Wow, ternyata di dalam kotaknya dia dibungkus lagi pakai some kind of seal gitu. Why? Kenapa nggak langsung aja ya? I don't know why. Mungkin takut bocor kali ya. Tapi menurut aku ini agak sayang sih. Maksudnya agak terlalu banyak kemasan yang mesti dibuang gitu. But anyway, bentuknya kayak gini. Lucu banget, kayak pensil. Wait, this does remind me of, kalau nggak salah Maybelline ya. Maybelline tuh punya si hyperlinernya tuh yang sekarang packagingnya tuh agak mirip kayak gini. Jadi dia kayak bentuknya agak kayak pulpen gitu. Kalian bisa lihat lucu banget. Tuh, tapi warnanya pink gitu. Oke. Oh, dia bentuknya ini ya. What is this called? Felt tip liner, I think. Gitu. Coba kita lihat dulu. Oke. Lumayan hitam kerang gitu ya warnanya ya. Kita coba, again, maaf itu nggak terlalu jago pakai eyeliner, jadi bear with me kalau hasilnya agak berantakan, mohon dimaklumi. Lumayan gampang diaplikasikan dan dikontrol, itu yang paling penting ya. Karena kadang-kadang ada beberapa eyeliner tuh yang kayak susah dikontrolnya gitu, ini lumayan gampang. Udah jadi. Sekarang yang sebelahnya, bismillah, mudah-mudahan sama bentuknya. Buat orang yang bener-bener nggak jago sama sekali pakai eyeliner, this is very easy to apply, very easy to control. Sumpah, tuh udah jadi. Ya nggak sama-sama banget sih. Oh, yang ini agak lebih panjang. Kalau gitu yang ini harus kita panjangin lagi. Ya kurang lebih begitulah ya. Nggak apa-apa, nggak usah sama persis. But seriously, ini gampang banget makainya. Aku surprise. Karena aku bukan pengguna eyeliner yang jago, aku biasanya lumayan, ya maksudnya I do my thing gitu ya. Hasilnya nggak terlalu rapi, tapi it's okay lah gitu, I get by. Cuma ini aku surprise banget, biasanya kalau untuk pertama kali pakai tuh aku kayak kagok-kagok dikit gitu, kalau ini tuh nggak, kayak langsung set gitu. Terus ini sih kalau digini-giniin nggak hilang ya, tuh dia nggak smudge gitu, tapi let's see di mata gimana, soalnya mata aku tuh termasuk yang berminyak banget, jadi gampang banget biasanya eyeliner yang dibilang sangat waterproof, sangat smudge proof, itu tuh ujung-ujungnya smudge juga di aku gitu loh, jadi gampang banget smudge gitu kalau eyeliner sama mascara di mata aku. So we'll see how this will perform. Jadi nanti akan aku update ke kalian karena nanti abis ini nih aku ada Zoom meeting dan lain-lain gitu. Jadi agak malaman nanti akan aku update lagi. But overall first impression aku suka banget. Suka beneran.
Oke, next kita mau pakai mascara. Namanya adalah Perfect Strokes Universal Volumizing Mascara. Warnanya hitam, black. Jadi maskaranya gendut gini. Again, warnanya pink. Oke, one yang standar lah ya. Tidak ada bentuk yang macam-macam, yang curvy gitu-gitu. Bener-bener one maskara yang standar aja. Terus brushnya itu juga kayaknya nggak ada bentuk yang beda-beda gitu. So we'll see, kita cobain. Tunggu, aku mau curl bulu mata aku dulu karena bulu mata aku itu lurus banget, bener-bener nggak ada curly-nya sama sekali. Oke, first impression ya, formulanya tuh nggak clumpy gitu. Claimnya volumizing, I don't think it does the job really. Kayak aku pernah pakai maskara yang bener-bener volumizing banget gitu. Ini mungkin lengtheningnya lumayan, walaupun dia nggak disebut lengthening maskara, tapi lumayan ngasih length ke maskara, ke bulu mata aku. Tapi volumizing kayaknya enggak. Terus dia kurang curling juga ya, padahal tadi bulu mata aku udah di curl, tapi dia tidak membantu untuk bikin bulu mata aku jadi lebih lentik gitu. Soalnya ada beberapa maskara tuh yang pas aku pakai dia bener-bener ngebantu curling banget. Kalau ini kayaknya agak kurang. Coba kita dipakai di mata sebelahnya. Done with both eyes. Again, ini first impression. Itu tadi seperti aku bilang ya. Menurut aku formulanya itu agak kurang volumizing gitu. Lengtheningnya lumayan, jadi dia lumayan bikin bulu mataku kelihatan lebih panjang, tapi kurang kelihatan penuh gitu, sama curlingnya juga rada kurang gitu. Cuma dia tuh kan hitam banget gitu ya maskaranya, jadi emang in a way memang bikin bulu mata kelihatan sedikit lebih penuh karena hitamnya itu gitu, tapi si formulanya sendiri tuh dia nggak terlalu volumizing sebenarnya. Untuk ketahanannya sendiri, apakah dia smudge proof, waterproof gitu? Actually, I don't know. Wait, apakah ini waterproof? It doesn't say, cuma bilangnya the perfect everyday mascara to build volume, lift, and lengthen gitu ya. Jadi kita lihat aja nanti apakah dia bertahan atau dia smudge. Seperti aku bilang, area mata aku tuh oily banget, jadi biasanya tuh maskara sama eyeliner tuh lumayan cepat smudge gitu. Nanti akan aku update lagi ya. Oke, jadi aku tuh tadi sempat break sebentar karena udah waktunya untuk Zoom meeting. Jadi breaknya tuh sekitar 4 jaman lah gitu ya. Jadi habis Zoom meeting, aku sempat makan juga, baru sekarang lanjut lagi. Nah, jadi bisa sekalian ngasih update nih ke kalian kondisi makeupnya tuh gimana. Jadi untuk bagian matanya, kebetulan ada beberapa yang smudge. Nah, ini aku nggak tahu yang smudge ini apakah eyelinernya atau maskaranya. Tapi kayaknya sih eyelinernya ya. Walaupun biasanya eyeliner kalau misalnya smudge itu tuh dia suka nempel di kelopak mata atas aku. Kalau ini nggak ada sama sekali, tapi di bawah tuh ada beberapa item-item gitu. Nanti aku close up ya. Jadi nggak tahu juga nih, ya bisa jadi juga sih maskaranya ya. Tapi maskaranya sendiri sama eyelinernya itu masih kelihatan fine-fine aja ya. Maksudnya masih kelihatan fresh gitu, nggak kehapus, nggak bolong-bolong gitu. Terus maskaranya juga masih kelihatan oke, maksudnya nggak yang turun gitu bulu mataku, nggak. Untuk tinted moisturizernya bagian hidung emang agak sedikit kelihatan terhapus, tapi itu tuh sebenarnya karena tadi aku pakein si liquid highlighternya, kan dia bentuknya kan krim kan atau liquid gitu ya. Nah pas aku totol-totolin di bagian hidung gitu, emang dia agak ngapus si tinted moisturizer dikit gitu. Tapi yang bagian lain-lainnya sih masih oke sih sebenarnya, nggak ada yang kehapus gitu ya. Jadi so far oke. Cuma kan dari tadi emang aku juga yang nggak yang keringetan-keringetan ya, emang cuma di dalam rumah aja gitu. Nah sekarang kita lanjut lagi. Aku mau pakai lip produknya. Jadi lip produknya itu aku dikasih 3. Kita mulai dari yang ini dulu. Ini adalah lip liner, namanya Kind Words Matte Lip Liner. Dan ini warnanya lively. Aku kebetulan tipe yang lumayan suka pakai lip liner sih sebelum pakai lipstick gitu ya. Jadi biar lebih rapih. So I'm excited to try this. Dia tuh tipe yang retractable gitu ya. Jadi bukan yang harus diraut-raut gitu, which is good. Terus ternyata agak keras ya. Jadi dia bukan yang lunak-lunak banget. Jadi untuk bisa ngeluarin warnanya tuh harus agak ditekan dikit gitu. Warnanya sendiri tuh kayak warm nude, agak sedikit ada orange-nya gitu, but very nude sih. Jadi sebenarnya masih
harusnya masih masuk ke berbagai warna lipstick sih gitu ya. Kadang-kadang kalau pakai lip liner aku suka isi gitu ya. Jadi udah dibingkai gitu bibirnya, terus aku isi pakai si lip liner itu. Tapi karena ini lip linernya agak kering, jadi dia agak keras gitu, kayaknya nanti yang ada malah bikin bibir aku kering. So I'm not gonna do that. But ya, kira-kira tampilannya kayak gini deh. Next kita cobain lipsticknya, namanya adalah Kind Words Matte Lipstick. Oh, jadi yang tadi itu Kind Words Matte Lip Liner, yang ini Kind Words Matte Lipstick, dan warnanya sama, yaitu Lively gitu ya. Oke, karena dia matte, kita lihat, ih lucu banget packagingnya kayak gini, so cute. Terus bukanya kayak gini, ditekan gitu. Oke, warnanya berarti sama ya, warna-warna nude, warm nude gitu. Nah, karena matte aku jadi agak takut jangan-jangan dia kering juga nih. Tadi kebetulan aku juga nggak pakai lip balm sebelum ini, jadi makanya mungkin juga agak dragging gitu ya dia. Warnanya emang persis sama, and it's like really nude, tapi yang warm gitu ya. Kayak gini. Terus formulanya dia matte banget sih gitu ya, jadi pada saat dipakai tuh emang it drags a little bit. Tapi memang aku nggak pakai lip balm tadi gitu ya, makanya mungkin dia rada-rada keset gitu ya. So next time kayaknya kalau misalnya mau pakai formula yang matte ini harus pakai lip balm dulu biar lebih smooth gitu ya aplikasinya gitu. Untuk warnanya sendiri, it's not really my kind of color. Aku ngerasa kalau warna kayak gini tuh agak terlalu pucat, tapi mungkin juga kalau misalnya aku pakai eye makeup yang lebih bold gitu misalnya, terus kontrasnya dengan lipstick yang kayak gini mungkin lucu juga kali ya. Tapi usually when I wear like nude lips gitu, aku prefer pakai sesuatu yang glossy di atasnya gitu, jadi biar kayak lebih ada dimensinya gitu bibirnya, biar nggak kelihatan kayak orang lagi di opname gitu. Nah, kebetulan masih ada satu lagi nih lip product, dan ini last but definitely not the least, karena ini sebenarnya adalah produk favorit banyak orang dan lagi jadi best seller banget. Produknya apa? Ini dia produknya, yaitu Soft Pinch Tinted Lip Oil. Jadi ini tuh kayak lagi dicari banyak orang asli, dan ini tau gak sih, waktu Rare Beauty launch di Indonesia, dalam beberapa jam aja ini tuh langsung sold out. Jadi baik di online maupun offline-nya itu bener-bener langsung terjual habis gitu ya, karena memang ini di mana-mana sih ya, di negara manapun tuh sering banget sold out ini gitu, karena banyak banget yang nyari si lip oil ini. Terus alhamdulillah rezeki aku dapat, dikasih walaupun cuma satu warna, dan yang dikasih itu warnanya Delight gitu. Nah, ini waktu di launch partinya aku sempet colek-colek dan nyobain dikit gitu ya. Jadi udah kebayang sebenarnya formulanya kayak gimana, tapi belum pernah yang bener-bener nyobain full lips gitu. So I'm just gonna do that right now. Aku juga sebetulnya suka banget sih sama hal-hal yang berbau oil. Jadi kayak lip oil, it's something that is very attractive to me gitu ya. Wow, Delight ini ternyata warnanya coklat. Kalau lihat dari ininya kan, bungkusnya, packaging ini, aku pikir warnanya akan kayak deep pink maybe, I don't know, but turns out ini nude coklat gitu. Tadinya aku mau ombre, tapi ternyata dia agak kurang gelap untuk di ombre, jadi mendingan full lips aja langsung deh. Oke, jadi Delight ini kayak brownish nude gitu kali ya warnanya. Terus formulanya sendiri, kalau menurut aku sih formulanya tuh encer banget, runny banget gitu. Not a bad thing gitu ya, cuma bagusnya tuh dia jadi lebih ringan gitu ya, jadi nggak lengket. And that's another thing gitu, walaupun namanya lip oil, tapi sebenarnya dia nggak oil-oil banget konsistensinya gitu ya. Karena kalau misalnya kalau aku gitu ya, benchmarknya lip oil tuh adalah kayak Clarins punya, which is itu dia oil banget konsistensinya gitu, dan memang agak lengket tapi lebih glossy gitu. Kalau ini tuh dia nggak terlalu oil gitu, konsistensinya malah agak watery kalau menurut aku gitu. Tapi jadinya memang nyaman banget sih. Terus dia agak tingling gitu, agak minty, has a tingling sensation. Manis. Terus kayaknya ada wanginya sedikit tapi nggak terlalu yang noticeable banget gitu. But I really like the color. This one is really nice. Aku nanti kapan-kapan mau cobain dipakai sendiri tanpa lipstick di bawahnya gitu ya. Kalau ini kan tadi udah dicampur sama lipstick yang matte tadi itu. Tapi ternyata kombinasinya ini bagus juga gitu. Jadi ini
juara, pantesan aja ini habis di mana-mana. By the way, ini harganya ya kalau di Indonesia itu harga produk-produknya Rare Beauty itu tuh nggak jauh beda sama yang di Singapura misalnya ya. Jadi ya udahlah ya, kita bisa beli di sini aja. Jadi tunggu ini restock terus kalian cobain deh. Barusan aku ngaca, dia tampilannya lumayan glossy gitu ya, lumayan shiny glossy gitu, tapi bukan again ya, karena dia konsistensinya nggak yang oily banget, jadi bukan yang high shine kayak pakai oil banget gitu. But still, I think it looks very pretty. Cantik banget gitu, karena aku juga emang suka kebetulan tampilan lipstick itu yang glossy gitu, jadi enak sih, dan formulanya juga so far enak. Tapi kalau untuk kayak apakah dia tahan lama atau enggak, aku belum bisa komentar sekarang karena ini bener-bener first impression banget, jadi nanti diupdate lagi, oke? Sekian first impression dari aku tentang produk-produknya Rare Beauty. Overall, menurut aku kalau kualitasnya ya oke lah ya, semuanya bagus gitu ya. Tapi of course ada yang aku suka banget, ada yang ya menurut aku biasa aja or it doesn't really work on me gitu. Pertama yang aku suka banget, of course sih soft pinch blushnya. I really like this. Emang ini harganya lumayan, tapi karena kita makainya sedikit-sedikit banget, menurut aku masih worth it gitu ya. Terus yang kedua yang aku juga sangat-sangat suka adalah ini, definitely this Positive Light Silky Touch Highlighter yang warna Mesmerize ini. Untuk luminizernya juga aku suka banget, tapi kalau disuruh milih salah satu, I definitely would choose this one karena menurut aku ini ya lebih kepake aja gitu ya. Terus, the eyeliner I really like. Eyelinernya aku suka banget karena eyelinernya tuh sangat easy to use, easy to control. Tampilannya juga bagus, dan ya ini udah 4 jam masih bagus gitu ya tampilannya. Ini of course lip oil, ini juga aku suka banget dan aku sangat rekomen. Kalau yang menurut aku kayak doesn't really work on me, bukan karena produknya jelek gitu ya, cuma ya emang kurang cocok aja buat di kulit aku, sepertinya adalah ini. Jadi si Positive Light Tinted Moisturizer. Kenapa? Karena menurut aku ini untuk coveragenya ya, untuk aku yang punya issue dengan redness di kulit, I would like to have a little bit more coverage. Nggak apa-apa sih sheer gitu ya, nggak apa-apa tinted, tapi a little bit more coverage. Karena kalau menurut aku ini kurang banget coveragenya, sama juga dia kurang moist gitu ya, kurang melembabkan formulanya. Tapi kalau kalian tuh kulitnya ya sebenarnya oke-oke aja, terus juga normal atau mungkin cenderung berminyak, you might like this one gitu, karena dia ringan banget juga gitu. Terus yang aku juga kurang suka maybe the mascara. It's not that it's a bad product, I just think that there are better mascaras out there yang harganya juga lebih affordable. Jadi menurut aku, ya kalau aku sih personally akan skip ini mascaranya gitu ya. Oh, satu lagi yang menurut aku juga sebenarnya menarik adalah si Warm Wishes Effortless Bronzer Stick ini, karena menurut aku dia tuh formulanya oke banget, balmy, silky gitu ya, gampang dipakai, gampang di blend juga. Cuma mungkin aku emang butuh praktis aja gitu ya, butuh latihan supaya hasilnya lebih flawless lagi, but I really recommend this one too. Aku lupa banget kasih tau ke kalian kalau misalnya si Always an Optimist 4-in-1 mistnya itu tuh dia kayak dual face gitu, by face bisa dilihat kan. Jadi bagian atasnya itu, lapisan atasnya kayak oilnya gitu kayaknya, terus bagian bawahnya tuh yang waternya. Jadi sebenarnya harus di shake dulu sebelum dipakai ya gitu. Jadi di shake dulu, baru kita semprotin. Ini kan aku ceritanya udah selesai makeup nih, aku pengen semprotin. Gak ada bedanya sih. Dikocok ataupun nggak dikocok sama aja kayaknya feel-nya di kulit gitu ya. It's fine, I mean, it's not bad gitu ya. Maksud aku, I like this mist. Cuma, apakah must have? No, not a priority at least. Kalau kalian segitu cintanya sama Rare Beauty, ya bisa lah ya dibeli. Misalnya kalian udah punya yang lain-lain. Tapi kalau misalnya kayak, apa dulu nih yang mesti dibeli? Menurut aku sih bukan ini gitu ya. Kayaknya ya itu tadi yang aku udah sebutin gitu, si blushnya kah, atau highlighternya, atau lip oilnya gitu. Oke, sekian videonya. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton. Semoga membantu kalian. Kali-kali aja ada yang lagi mikir-mikir pengen belanja produknya Rare Beauty tapi nggak tahu apa yang mesti dibeli ya. Semoga membantu. Dan again, kalau misalnya kalian mau beli Rare Beauty bisa langsung aja ke Sephora terdekat atau bisa beli online juga di sephora.co.id. Kita doain aja semoga yang sold out segera restock kembali. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Thank you, bye!